Oke, teman-teman bisa lihat ya absennya ya. Angga ada, Angga? Enggak. Ya ada. Oke. Yudi? Hadir, Pak. Hadir. Rahmat? Rahmat Ferdi Irawan? Vincent? Vincent? Abizar? Abizar? Andri? Hadir, Pak. Oktavina? Hadir, Pak. Wilson Fernando? Wilson? Hadir, Pak. Wina? Hadir, Pak. Rivaldi? Hadir. Teddy? Hadir, Pak. Rino? Rino? Oh, Rino izin ya. Jennifer? Hadir, Pak. Frankie? Frankie hadir, Pak. Siapa? Siapa nih? Frankie hadir. Sorry. Siapa Frankie tadi? hadir, Pak. Frankie, oh Frankie hadir. Oke. Meli? Meli? Fernando? Fernando hadir, Bang. Alex Setiawan? Alex Setiawan? Jennifer? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa hadir? Kok tiba-tiba ada suara cowok? Erikson? Alex hadir, Pak. Alex. Oh, Alex Alex. hadir. Oke. Erikson? Hadir, Pak. Derwin Galan? Hadir, Pak. Kelvin? Kelvin 48. Ada? Yudi Hartanto? Yudi Hartanto? Hadir, Pak. Agano? Oh, izin ya. Ricky Ferniando? Hadir, Pak. Tony Wirawan? Hadir, Pak. William Suryajaya? Hadir, Pak. Milan Agus? Hadir, Pak. Kelvin? Hadir, Pak. Kelvin Kurniawan? Hadir, Pak. Jackie Kristomas? Hadir, Pak. Rido Renando? Hadir, Pak. Arif Budiman? Hadir, Pak. Edwin Charlie? Hadir, Pak. Oke, Kelvin 48 ada? Hadir, Pak. Oke. Sorry, baru join. Meli ada? Meli Johnny Dexter, Pak. hadir. Siapa? Johnny Dexter. John Indexon. NPM berapa, John? Oh, ini terakhir ya. Oh, sorry, kelewat. Oke. Baik. Angga ada, Angga? Angga? Rahmat, Ferdi? Hadir, Pak. Oke. Vincent? Vincent? Nggak ada. Abisar? Abisar? Oke. Ya. Kali ini saya tidak akan terlalu lama karena meminta kalian mengerjakan sesuatu ya untuk nanti dipresentasikan di sore hari nanti. Saya akan tunjukkan yang pertama dulu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini contoh yang bisa kalian lihat nanti kalian bisa lihat di Google ya, product backlog. Yang pasti saya meminta ini ya. Oke, yang pertama mungkin teman-teman bisa lihat di chat ya, di kolom chat. Oke ya. Enggak, bukan patah-patah dari kamu, Derwin. Udah, itu memang dari saya gambarnya ya. Pecah. Oke. Nah, yang pertama itu teman-teman tentukan ya. Ini saya tulis di chat ya. Tentukan mau buat aplikasi apa. Nah, teman-teman, kenapa saya mintanya aplikasi ya? Jadi kalau saya men-training Scrum untuk non-SI, pasti saya tidak akan minta aplikasi. Karena ini saya tahu SI semua, maka saya minta teman-teman tentukan mau aplikasi apa. Itu yang pertama, ya.
Oke. Yang kedua, ya, tentukan ya siapa saja usernya, ya. Nah, sebaiknya usernya adalah admin minimal ya, administrator, member, ya, visitor. Itu contoh yang di depan. Atau teman-teman mau yang lain boleh. Ada administrator, ada user biasa, ada admin dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian kalau sudah ya, cari tahu keinginan mereka. Nah, cari tahunya gimana keinginan merekanya? Ya, mudah saja teman-teman. Cari tahu keinginan merekanya, coba wawancara teman-teman masing-masing, diri teman-teman masing-masing. Jadi kira-kira ya, karena kan ini nggak sempat wawancara user. Teman-teman kira-kira aja, kalau sebagai administrator yang menggunakan aplikasi saya butuh apa aja, ya. Nah, butuh apa saja dicatat dulu semua, ya. Baru nanti yang keempat adalah pilih keinginan, ya, atau fitur yang bisa jadi produk backlog, yang bisa dijadikan produk backlog. Nah, oke, ya. Bentar saya tulis dulu semua ya, supaya teman-teman bisa baca di kolom chat. Kemudian terakhir adalah buat sprint backlog ya dari produk backlog yang dipilih. Bentar ya. Yudi, kenapa Yudi? Oke. Nah, saya udah tulis ya semua tugasnya. Ya. Nah, saya ulang yang nomor 4. Fitur yang dipilih adalah menulis produk backlog-nya gimana ini ya. Tulis yang pertama sebagai seorang SE gitu ya. As an administrator, I want to be able to apa di sini. Ingin bikin apa sih, punya fitur apa sih gitu ya. Jadi, so that dari fungsi yang dibuat tersebut, saya pengen bisa apa gitu ya, so that itu jadi apa. Nah, teman-teman pisahkan priority-nya. Nanti setelah udah jadi nih ya, mungkin sekitar 30-an tuh produk backlog-nya ya. Teman-teman pisahkan mana yang harus ya, mas ya. Mas itu harus ada banget ya. Kalau code itu ya setengah ada, setengah enggak lah. Kalau shoot itu ya lebih cenderung nggak ada gitu ya. Sorry, code itu lebih cenderung ya udah terserah lah gitu ya. Kalau shoot itu setengah ada, setengah enggak. Nah, teman-teman silakan bikin prioritas sendiri. Nah, kurang lebih taruh di mana, di sprint berapa teman-teman taruh. Sprint itu tahapan pengerjaan dalam 1 bulan. Kalau lebih mudahnya mau ditaruh di bulan berapa misalkan ya. Nah, tentu karena membuat sprint planning, perbanyak yang kerjakan dulu di sprint 1. Nanti statusnya ini tidak perlu diisi. Saya ulang ya. Jadi tentukan dulu siapa saja membernya. Teman-teman boleh wawancara teman-teman sendiri atau mengarang sendiri, silakan kebutuhannya. Karena kita tidak punya waktu untuk wawancara user secara real. Silakan saja kerjakan itu dalam kelompok, maksudnya saling wawancara. Kira-kira kita butuh apa aja ya membernya, siapa aja ya, apa saja kebutuhannya. Kemudian apa yang diperlukan fiturnya ya, I want to be able to apa, aplikasinya harus bisa apa aja. Ya. Kemudian baru ya, tujuan aplikasi itu dibuat untuk apa, tanyain ke administrator misalkan ya. Kita kan membayangkan nih, Anda sebagai administrator harus bisa apa? Harus bisa mendelete komen. Kenapa harus bisa delete komen? Tanyakan. Supaya saya bisa menghapus komen-komen yang kurang pas gitu, yang kurang baik gitu ya. Nah, itu teman-teman itu yang contoh fungsinya. Baru nanti tentukan priority dan tentukan mau di sprint berapa. Statusnya nanti kita bahas setelah teman-teman membuatnya ya, waktu presentasi dengan saya nanti di sore hari. Nah, yang kedua, setelah bikin ini produk backlog ya, teman-teman saya minta membuat yang namanya ini ya,
taskboard. Nah, ya. Ini taskboard-nya. Cari aja di internet sama ya. Namanya adalah sprint backlog, atau taskboard atau sprint planning sama aja. Nah, ini saya contohkan. Misalkan apa tadi ya permintaannya nih. Si administrator dia harus bikin user login ya. Ininya nih, forecasted PBIS itu adalah product backlog ya. Apa yang mau di product backlog yang teman-teman pilih untuk dikerjakan dulu ya. Nah, teman-teman pilih untuk dikerjakan yang mana nih? Oh, saya mau ngerjakan dulu user loginnya, kemudian saya mau taruh SSL, kemudian saya mau taruh fitur reset lost password, dan kemudian saya mau tambahkan fungsi lock account after 3 attempts atau mengunci account yang mencoba memasukkan password salah sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, itu dulu. Oh, ini ya product backlog-nya baru pecahkan nih. Apa aja mau bikin ya. Oh, saya mau bikin dulu adalah misalkan mengupdate instalasi dokumen dulu. Yang belum dibikin gitu ya. Oh, belum dikerjakan nih. Ini saya mau mengerjakan ini dulu. Yang merupakan bagian dari product backlog-nya. Kan kalau login tuh harus ada apa dulu nih ya. Harus ada yang namanya page layout design ya. Gimana halaman loginnya buat. Kemudian ada di determine requirement for password policy gitu ya. Jadi aturan passwordnya harus gimana? Apakah hanya boleh angka saja? Apakah harus angka campur huruf atau campur simbol gitu ya? Nah, kemudian ini write code using test driven development. Nah, itu kodenya ditulis dulu, dicoba gitu ya. Oh, kira-kira sambil dites gitu ya. Jadi code yang udah dibuat langsung coba gitu ya. Kemudian ada exploratory testing, dicoba untuk tes ya berkali-kali gitu. Nah, itu contohnya dari mana? Dari yang namanya user login dulu gitu. Jadi dari sini setelah dipilih product backlog-nya coba dipecahkan tasnya apa aja. Nah, kemudian teman-teman pilih mau mulai yang mana dulu. Oh, ini anggap saja ya, kan karena ini membayangkan tidak real gitu ya. Kalau kemarin di kelas angkatan 19 tuh benar-benar mereka ngerjain aplikasi. Jadi mana yang udah dibuat, yang udah selesai ya, perkiraan. Mana yang masih in progress, kenapa masih in progress? Nah, itu nanti harus ceritakan ke saya waktu presentasi. Kemudian ada task not started, kenapa belum dimulai gitu ya. Jadi sprint planningnya jelas. Ya, kenapa saya tidak minta sprint planningnya dengan urutan seperti biasa gitu ya dari awal? Karena teman-teman nanti nggak bisa membayangkan mulai yang in progress dan complete-nya. Jadi mendingan langsung aja ke taskboard. Teman-teman pilih product backlog dari yang tadi mau yang mana dulu gitu ya. Oh, ini nih administrator saya mau bisa misalkan add new kategori, berarti kan harus ada modul kategori gitu ya. Mau ngerjainnya dari mana dulu, kategorinya apa aja. Oh, saya pilih itu, oke deh, saya masukkan ke sini ya. Add new kategori, berarti ini adalah modul user modul, pilihnya add new kategori. Tambahkan acceptance kriterianya, seluruh menu kategori harus bisa ditampilkan, misalkan kayak gitu. Nanti baru dipecah nih. Kalau add new kategori itu berarti harus bikin dulu. Kita harus tahu dari user mengambil file kategorinya apa saja. Kalau sudah, akan ada coding untuk membuat tampilan dulu kategori. Kemudian dalam kategori, apakah ada proses untuk mengkategorikan dengan kelompok tertentu? Ada yang namanya nested query gitu ya, yang menselect 2 kali gitu. Jadi bisa disatukan ya. Jadi ada gabungan. Nah, itu teman-teman bisa pecahkan ke dalam sini semua ya. Nah, pemecahannya tidak perlu pakai bahasa yang terlalu rumit. Kalau misalnya tadi saya bilang, oh ada nested query, pecahkan dulu atau apa, pakai bahasa teman-teman saja, nggak masalah. Karena ini kita belajar. Nanti teman-teman itu tidak perlu khawatir benar atau salah. Yang penting teman-teman kerjain dulu. Nanti waktu presentasi dengan saya, yuk kita sama-sama lihat kelebihan dan kelemahan dari produk backlog kalian, kelebihan dan kelemahan dari taskboard kalian. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini mohon dikerjakan dulu ya. Mungkin ini bisa teman-teman
screenshot juga boleh ya. Kalau ini pecah saya kecilkan sedikit supaya nggak pecah. Teman-teman mau screenshot ini boleh supaya bisa di screenshot dulu ya. Atau cari di Google pun sangat banyak. Bentuknya nggak perlu seperti ini teman-teman. Yang pasti adalah apa? Bisa mencatat fitur yang diinginkan ya. Beserta dengan apa tujuan fitur itu dibuat ya. Priority-nya nanti ditentukan setelah fiturnya diketahui apa. Sprint berapa kalau misalnya belum yakin sprint berapa, kosongin aja ya. Nanti kita tentukan sama-sama. Yang pasti kalau kita pilih sprint 1 semua berarti ini kita kerjakan dulu dashboard sprint planning untuk sprint 1. Kita kerjakan dulu yang menu administrator kita masukkan sprint 1 misalkan kayak gitu. Nah, ini ya silakan di screenshot juga. Ini silakan dicoba diurutkan, mau yang mana dulu gitu ya. Nah, sekali lagi bayangkan mana yang sudah dimulai, mana yang belum dimulai, mana yang sedang dikerjakan gitu, dibayangkan saja karena kan kita nggak bisa lakukan itu secara real ya. Jadi teman-teman coba buat ya, nanti ceritain ke saya ya. Nanti waktu menceritakan mudah-mudahan itu seru karena teman-teman bebas bikin aplikasi apa saja, yang penting di ranah aplikasi. Saya silakan, saya bikin desktop application, silakan. Saya mau bikin rencananya game, silakan. Pak, saya mau bikin augmented reality, multimedia, whatever, terserah. Yang pasti fiturnya harus jelas. Yang pasti keinginan usernya jelas. Ya, yang pasti usernya siapa saja ya, kalau bisa ada 3 minimal gitu ya. Teman-teman boleh. Ini kan kalau saya administrator, member, visitor, terserah. Nah, kemudian teman-teman harus bisa memetakan mana yang mau dimulai duluan, mana yang kira-kira sudah selesai, mana yang kira-kira masih on progress ya. Kurang lebih begitu teman-teman, kerjakan dulu dengan kelompok, nanti sore saya mau lihat presentasi teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kelas ini sepi juga ya. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Siapa nih? Yudi Hartanto. Oh, Yudi Hartanto, silakan. Nanti kita sampai tahap realisasi coding atau enggak ya? Soalnya ini harusnya belajar konsepnya saja kan? Tidak mengcoding sama sekali, hanya bicara konsep. Oke. Ya, Anda kan Scrum itu metodologi ya. Iya. Saya tidak sedang mengajarkan programming, tenang aja. Ya. Oke. Ada lagi? Nah, pertanyaan Yudi tadi kalau bicara realisasi coding, dibilang nggak ada, tapi maksudnya ceritain kapan codingnya dikerjain, bukan ngerjain codingnya. Jadi kalau misalkan mau dimasukkan di sini, mungkin task in progress kita sedang mengcoding halaman login, proses apanya, proses untuk user bisa login, memblok user yang salah password, memastikan user yang passwordnya benar sudah masuk, memastikan email itu bisa dicocokkan dengan password, mungkin ada menu register dan sebagainya. Nah, itu coding yang dibuat, tapi bukan dikerjakan, tapi ditulis konsepnya. Kapan kita akan membuat halaman register, kita akan membuat halaman login, codingnya kapan dikerjakan ya. Dan saya tidak minta untuk mengcoding real, hanya waktunya, gitu ya, hanya menulis waktunya. Kapan akan dikerjakan seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, teman-teman begini. Teman-teman punya waktu sampai nanti 18.30, mohon koordinasi dengan kelompoknya. Sekali lagi saya bilang bebas, aplikasinya apa saja selama itu dalam ranah sistem informasi. Tolong pastikan semuanya sudah terlibat dalam kelompok dan nanti tunjuk 1 atau 2 orang untuk bicara mewakili kelompok untuk menceritakan tentang aplikasi yang dibuat. Nanti di sore hari pun saya akan minta teman-teman satu lagi mengerjakan post-test ya, setelah kemarin teori saya ceritakan, kemudian setelah nanti simulasi, supaya minggu depan kita bisa benar-benar fokus pada soal ya. Itu saja untuk siang ini. Sampai ketemu nanti sore ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak.